Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Abrar, Bapak Ustadz Haji Malik beserta Dewan Guru serta anak-anakku semua, siswa-siswi SDIT Al-Abrar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pada Jumat kali ini kita tahu bahwasannya kita sekarang berada di tanggal 11 bulan Muharram. Kemarin berarti tanggal 10 atau yang dikenal dengan sebutan hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Pada pertemuan yang lalu atau pada tahun yang lalu pernah kita bahas bahwasannya Muharram, 10 Muharram itu adalah di antara hari-hari kemenangan para nabi-nabi. Di antaranya kejadian yang terjadi tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah mata daripada ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub kembali disembuhkan dari butanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga terjadi di tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Kita tahu bahwasannya Nabi Yakub adalah ayahanda dari Nabi Yusuf yang kita bahas riwayatnya atau sirahnya pada kesempatan kali ini. Jadi Nabi Yusuf ini beliau dikenal dengan Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Kalau istilah rantai silsilah itu silsilah zahabiyah, rantai keturunannya itu keturunan yang istimewa luar biasa, silsilah zahabiyah, rantai emas. Jadi karena anaknya Nabi, kemudian Nabi Yusufnya Nabi, dia punya ayah Nabi juga seorang Nabi. Ayahnya Nabi Yakub adalah juga seorang Nabi, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak sendiri juga adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi buyutnya adalah seorang Nabi, kakeknya Nabi, bapaknya Nabi, serta anaknya pun Nabi. Makanya ada istilah dalam peribahasa, buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Biasanya kalau anaknya bapaknya adalah seorang pengusaha, minimal anaknya juga menurunkan usaha tersebut. Kalau anaknya atau ayahnya seorang kiai, biasanya anaknya minimal ustadz lah, atau berbau-bau ustadz. Lebih baik berbau ustadz daripada ustadz bau. Ya baik, kita langsung saja kepada pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu, guru kita Ustadz Haji Abdul Malik itu menyampaikan bahwasannya gambaran Nabi Yusuf itu adalah Nabi yang secara zahir dan batin atau luar, tampilan luarnya, casingnya bagus, juga akhlak keimanannya juga bagus. Itulah yang kita sering minta dalam doa kita, Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi, ya Allah, setelah sebagaimana engkau telah baguskan rupa atau penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka baguskanlah juga akhlak saya, ya Allah. Jadi artinya seolah-olah Allah mengajarkan kepada kita bahwasannya yang bagus itu bukan hanya sekedar tampilan luar saja. Muka boleh dipakai skincare, tapi juga hati harus di skincare juga. Jadi luar juga bagus, hatinya juga baik. Itu kemarin pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf yang disampaikan oleh Ustaz Haji Malik. Kemudian beliau juga, guru kita Ustaz Haji Malik, menyampaikan ayat yang sangat-sangat masyhur dalam surat Yusuf, yaitu ayat 4. Juga tadi kebetulan dibaca oleh teman kita, yaitu Ananda Dia Faika Sahmi, kelas 4 Gaza, membawakan ayat surat Yusuf ayat 4 yang berbunyi, qala Allah Ta'ala idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sebetulnya ayat ini sangat luas pembahasannya,
satu samudra luas yang panjang pembahasannya. Tapi sedikit kita kaji yang berkaitan dengan Nabi Yusuf, karena memang harus bertahap kajian beliau. Kajian Nabi Yusuf itu mulai dari tahap kanak-kanak, kemudian nanti beranjak sebagai ABG, kemudian beranjak sebagai dewasa, remaja, menjadi seorang yang Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi kajiannya itu sangat panjang sekali, bertahap. Dalam ayat ini itu para ulama menyebutkan dalam beberapa tafsir itu usia Nabi Yusuf sekitar 10 sampai 13 tahun. Beliau ngadu karena mimpi ini sangat berkesan bagi Nabi Yusuf yang saat itu belum jadi nabi. Walaupun kaidah mengatakan, kaidah dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah mengatakan ra'yul anbiya fil manam wahyun. Mimpinya seorang nabi dalam tidurnya adalah wahyu. Jadi kalau belum jadi nabi itu masuk dalam kategori dalam ilmu akidah atau dalam ilmu tauhid adalah irhas. Satu kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada calon nabi, bukan calon legislatif tapi calon nabi. Kalau calon legislatif namanya caleg. Jadi kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada calon nabi masih kanak-kanak itu disebut dengan irhas. Nah, masih usia 10 sampai 13 tahun ini mengadu kepada ayahnya dalam surat Yusuf ayat 4. Qala Yusufu ya abati. Ini luar biasa. Kalimat ya abati itu berasal dari kata-kata abun, atau kita kalau manggil orang tua sendiri biasanya abi, bapak saya. Itu panggilan penghormatan. Tapi kalau panggilan kesayangan kepada seseorang yang kita sayangi karena mungkin ilmunya, karena mungkin sesuatu yang kita sayangi karena sesuatu kewibawaannya atau keilmuannya, misalnya itu kita panggil Buya. Seperti misalnya Buya Hamka, kita sayangi beliau karena keilmuannya. Sedangkan abati itu gabungan antara hormat dengan sayang, luar biasa. Jadi panggilan ini min somimil qalbi, dari hati, dasar hati yang paling mendalam, rasa sayangnya seorang Nabi Yusuf kepada ayahanda Nabi Yakub. Inni ra'aitu ahada asyara, saya mimpi melihat ada 11 bintang gemintang. Wasyamsa, kemudian satu matahari, wal qamar, dan juga satu bulan. Ada satu bulan, satu matahari, 11 bintang. Mimpinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam realita kehidupan kita sehari-hari, ini berbeda. Biasanya kalau sudah ada matahari, bulan nggak ada, jarang lah. Mungkin di pagi hari sisa bulan-bulan tadi malam mungkin ada. Tapi biasanya kalau sudah ada matahari itu bulan tidak ada, bintang tidak ada. Tapi bagaimana di dalam isi mimpinya Nabi Yusuf ini semua ngumpul di situ, ada matahari, dalam mimpinya bulan, juga 11 bintang. Makanya sangat berkesan sekali bagi seorang Nabi Yusuf yang saat itu masih usia 10 sampai 13 tahun. Ya. Kemudian dalam takwilnya Nabi Yakub kan menyampaikan bahwasannya 11 bintang itu adalah 11 saudaramu, kemudian matahari itu adalah saya, kemudian rembulan itu atau bulan itu adalah ibu. Jadi adalah mimpi yang sangat luar biasa. Jadi yang menjadi kelanjutan dari ayat ini, tafsirul ayah bil ayah, ada kata-kata la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Setelah tahu tentang mimpi ini, Nabi Yakub bilang ke Nabi Yusuf, la taksus, jangan engkau ceritakan, jangan engkau kisahkan, jangan engkau beritahukan kepada ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Nanti dikhawatirkan fayakidu laka kaida. Khawatirkan nanti kaida itu melakukan kegiatan terselubung bermaksud buruk, karena takwilnya nanti akan mirip, takwil mimpinya akan mirip dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Jadi mungkin nanti kisah ini akan berlanjut
bagaimana tipu daya, bagaimana kejahatan yang dikerjakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf sendiri, mungkin akan dilanjutkan oleh Ustadz Iyad nanti akan menjadi narasumber pada pertemuan yang akan datang. Jadi sampai sini saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, atau biasanya dua pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama, abati, dalam ayat itu disebutkan ya abati. Apa arti atau maksud atau tafsiran dari kata ya abati dalam surat Yusuf ayat 4? Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan maksud 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan dalam ayat 4 surat Yusuf tersebut. Baik, kita cukupkan kultum singkat pada pagi hari Jumat Yaumul Jum'ah Al-Mubarakah ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat adanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sukses selalu, semangat dalam beribadah, dalam murojaah, dalam duha, dalam tahajud dan lain sebagainya. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.